Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bakti Dwi Waluyo, dosen pada program studi pendidikan teknik elektro di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu sistem mikroprosesor. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah sistem mikroprosesor, merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dalam 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan merupakan perkuliahan tatap muka dan 2 kali pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mikroprosesor dan mikrokontroler dan sejarah perkembangannya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen hardware dan software mikrokontroler AVR dan Arduino serta cara kerjanya. Mahasiswa mampu memahami dan merancang interface data digital antara mikrokontroler dengan perangkat eksternal. Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan interface antara mikrokontroler dengan LCD sebagai tampilan. Selanjutnya, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan interface input analog menggunakan ADC, interface output PWM, interface serial USART, interface serial SPI, dan interface serial I2C pada mikrokontroler. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah sistem mikroprosesor ini adalah yang pertama, pengenalan dan sejarah mikroprosesor dan mikrokontroler. Yang kedua, materi kedua, hardware dan software mikrokontroler AVR dan Arduino. Ketiga, interface data digital. Yang keempat, interface dengan LCD. Yang kelima, interface input analog atau ADC. Yang keenam, interface output PWM. Yang ketujuh, interface serial USART. Yang kedelapan, interface serial SPI. Yang kesembilan, interface serial I2C. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai sistem delivery, interaction, dan assessment. Di mana sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah melakukan perkuliahan dengan tatap muka langsung dan praktikum, di mana pada saat praktikum mahasiswa langsung mendapat bimbingan dari saya, dan saya juga menggunakan Google Classroom sebagai tempat materi ajar dan penugasan. Selanjutnya ada beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan. Di antaranya ada metode ceramah yang bertujuan untuk membahas topik yang telah disiapkan dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi tentang topik tersebut. Selanjutnya metode diskusi. Metode diskusi ini untuk meningkatkan pemahaman dan memperdalam pengetahuan mengenai topik yang dibahas serta membuka sudut pandang yang berbeda-beda dari mahasiswa. Selanjutnya ada metode praktikum. Jadi tujuannya metode praktikum ini untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan teori yang dipelajari. Selanjutnya saya menerapkan case method. Jadi dengan case method ini untuk mengembangkan kemampuan analitis dan keterampilan pengambilan keputusan pada mahasiswa. Dalam case method, mahasiswa diminta untuk membaca dan menganalisis kasus mengenai mikroprosesor. Setelah itu, mahasiswa akan diminta untuk mengidentifikasi masalah yang ada, menganalisis data dan informasi yang tersedia, mengembangkan strategi solusi, dan mengambil keputusan yang tepat.
Selanjutnya saya menerapkan team based project, di mana proyek yang dikerjakan oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang dengan tujuan untuk mencapai suatu hasil atau produk yang diinginkan. Setiap anggota tim memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda, namun mereka harus juga bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adapun interaksi antara saya dan mahasiswa, biasanya saya menerapkan saat pembelajaran langsung di dalam kelas, saya membuka diskusi interaksinya. Membuka diskusi untuk berinteraksi terhadap seluruh mahasiswa yang ada di kelas. Selanjutnya saya juga membuka tempat diskusi dengan mahasiswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Bisa langsung datang atau dengan media aplikasi WhatsApp. Nah, kemudian saya juga membuka feedback atau umpan balik berupa tanggapan dari mahasiswa seputar kinerja mahasiswa, baik dalam materi pembelajarannya, tugas-tugas yang diberikan, praktikum-praktikum, dan ujian. Selanjutnya, untuk sistem penilaian pada mata kuliah sistem mikroprosesor ini itu disesuaikan dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan nomor 004 tahun 2022 tentang pedoman penilaian belajar di Universitas Negeri Medan, di mana formulasinya adalah yang pertama untuk kehadiran berbobot 5%. Selanjutnya ujian tengah semester berbobot 20%. Ujian akhir semester berbobot 25%. Dan tugas portofolio berbobot 50%. Di mana tugas portofolio ini mencakup di dalamnya tugas rutin, critical book review, journal review, mini riset, rekayasa ide, project work. Nah, selanjutnya berikut kita saksikan video pembelajaran mata kuliah sistem mikroprosesor dengan materi interface data digital. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Oke, saya lihat sore hari ini kelihatan sehat semuanya ya. Maka untuk pertemuan ketiga kita kali ini, sebelum kita mulai agar berkah nantinya, maka kita memulai dengan membaca doa. Oleh karena itu, ayo Cynthia, kita membaca doa, dipimpin ya. Cynthia silahkan memimpin doa. Silahkan. Baiklah teman-teman, mari kita bersatu dalam doa supaya kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang interface data digital. Oke. Kita akan mereview pertemuan sebelumnya pada minggu sebelumnya, yaitu tentang hardware dan software microcontroller, AVR dan Arduino. Oke. Nah, kita review singkat ya. Kita review singkat. Kira-kira apa saja bahasa pemrograman untuk microcontroller? Oke. Irsan, silakan. Bahasa pemrograman yaitu C, C++, dan Python, Pak. Oke. C++ dan Python. Oke ya. Ada yang menambahkan? Tidak ya? Oke. Apa itu Arduino? Saya Pak. Ya, silakan Budi. Seperti yang Bapak katakan pertemuan sebelumnya, Arduino itu adalah merupakan perangkat elektronik yang bersifat open source yang sering digunakan untuk merancang dan membuat sebuah perangkat elektronik serta software yang mudah digunakan. Nah, biasanya Arduino ini sering kita sebut dengan board microcontroller yang berbasis Atmega. Oke. Jadi sudah merupakan sebuah sistem embedded di dalamnya gitu ya. Kalau Arduino sudah ada mikroprosesornya dan sudah ada microcontrollernya dan dia open source gitu ya. Kita bisa memprogram untuk mengendalikan atau memasang sensor dan lain sebagainya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada
Pembelajaran kali ini itu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian data digital yang berkaitan dengan microcontroller. Selanjutnya, mampu menentukan data digital sebagai input dan output pada microcontroller. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan fungsi antarmuka data digital pada microcontroller Arduino. Yang keempat, mampu membuat rangkaian dan pemrograman data digital pada microcontroller Arduino. Kita masuk pada data digital. Nah, apakah data digital itu? Apakah data digital itu? Siapa yang tahu data digital? Data digital. Apa itu data digital? Coba. Data digital. Jadi data digital itu menurut saya Pak salah satu data yang disimpan dalam memori komputer yang memiliki besaran 1 dan 0 Pak, seperti itu. Oke. Kita lihat bahwasannya informasi yang disimpan dalam bentuk digital yang berarti informasi tersebut diwakili dalam bentuk biner. Betul yang dikatakan Joshua bahwasannya terdiri dari 0 dan 1 atau kode-kode elektronik yang dapat diolah oleh komputer. Nah, kedua angka itu 0 dan 1 itu membentuk serangkaian digital bit berisi informasi audio, video, dan teks. Yaitu nanti dia akan membentuk informasi bisa dalam bentuk audio, video, dan teks. Apa pentingnya data digital? Apa pentingnya data digital? Silakan. Apa pentingnya data digital? Siapa? Oke, silakan. Jadi Pak, Joshua. dari segi manfaatnya data digital ini Pak, yang pertama dari segi harga, di mana harganya lebih murah, kita tidak perlu mencetaknya Pak menggunakan kertas dan tidak boros sehingga ramah lingkungan. Dan yang kedua itu Pak, fleksibel dari segi penyimpanan, kita bisa menyimpannya melalui seperti server cloud atau internet dan di komputer seperti di penyimpanan di hard disk dan di SSID. Dan yang ketiga itu Pak, kita bisa akses dengan mudah Pak di internet dan di komputer. Mungkin dari segitu Pak dari saya Pak. Baik. Pentingnya data digital itu antara lain mudah dibawa kemana-mana. Ya. Kemudian ruang penyimpanan tidak membutuhkan penyimpanan yang besar. Kemudian seperti yang dibilang oleh rekan kalian Joshua, bahwasanya itu bisa diakses dimanapun ketika dia disimpan di cloud ya, atau di server dimanapun itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun selagi terhubung ke internet seperti itu. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama tentang LED ya, atau sering orang menyebutnya LED, singkatan dari LED emitting diode. Selanjutnya ada 7 segment dan ada push button. Nanti ini akan berhubungan kenapa harus ada push button di belakang. Karena untuk mengendalikan LED itu hidup matinya seperti itu. Nanti coba kita kesana. Apa itu LED? Oke, silakan. LED adalah atau LED emitting diode adalah salah satu jenis diode yang dapat mengalirkan arus listrik satu arah. Dengan memberikan sinyal high atau 1, maka LED akan menyala. Dan jika memberikan nilai 0 atau low, dia akan padam. Oke, kita bisa lihat bahwasannya LED atau LED itu adalah salah satu jenis dioda, ya, di mana hanya dapat mengalirkan arus listrik satu arah. Oke, dan ketika memberikan sinyal high atau nilai 1 itu bertegangan ya, yang mempunyai tegangan,
ke kaki anodanya. Nah, kita bisa lihat anoda itu apa? Anoda itu yang kutub positif atau sisi positifnya, dan anoda yang negatif. Kita bisa lihat dari kakinya untuk membedakan secara realnya bahwasanya LED itu yang kakinya lebih panjang itu adalah anoda dan yang pendek itu adalah katoda. Atau dilihat dari dalam itu ada perbedaan besar kecilnya. Jadi dari segi fisik kita bisa membedakan mana anoda dan mana katoda. Nah, dari nilai 1 bertegangan diberikan ke anoda positif ya, maka LED akan menyala. Kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik tidak menyala. Ya, jadi dia harus pas. Oke. Selanjutnya adalah 7 segment. Cara menghidupkan 7 segment ada yang pertama tipenya common cathode. Di mana common cathode itu yang disambungkan secara bersamaan adalah negatifnya. Ya, yang disambungkan di couple namanya itu negatif. Sementara yang dikendalikan adalah yang positif. Yang kedua adalah anode. Jadi terbalik dari katode, yang di couple itu adalah yang positif, yang dikendalikan yang negatif. Kita ingin misalnya menghidupkan angka 1, maka yang dihidupkan adalah 2, B dan C. 3 A, B, 2 ya, A, B, G, C, D. Nanti akan kita lihat bagaimana cara menghidupkannya antara yang tipe common cathode dan yang common anode. Selanjutnya adalah push button. Push button, switch saklar atau tombol tekan. Saklar tombol tekan adalah perangkat saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dengan sistem kerja tekan dan mengunci, unlock atau tidak mengunci. Jadi ketika dia menekan, dia bisa rilis kembali, seperti itu ya. Jadi ini bentuk fisiknya, ketika ditekan dia akan rilis kembali. Bagaimana di dalamnya? Ketika dia kondisi normal, maka yang di bawah ini adalah terminal 34 adalah open dan terminal 12 adalah close. Apabila ditekan, maka terminal 12 menjadi open dan 34 menjadi close. Berikut ini merupakan tampilan ya dari board Arduino yang menggunakan Atmega 328B, di mana pin mappingnya dapat dilihat. Di sini ada analog, ada digital pin, ya. Kemudian kita bisa tahu di sini ada PWM, ada PWM, ada PWM, dan sudah diberi tanda bahwasanya PWM itu yang ada simbol tidak terhingga. Itu merupakan PWM. Nah, di sini juga sudah diberi tanda bahwasanya ini adalah analog dan ini adalah digital. Ini merupakan aplikasi untuk kontrol output LED ya. Bagaimana kita menghubungkan dua buah LED, di mana LED yang pertama adalah D1 berwarna yellow atau kuning, D2 yellow juga. Di sini programnya ketika kita menghidupkan pin yellow pin yellow D1, kemudian yang pin yellow D2 ini mati. Nah, di sini sudah ada programnya bahwasannya pin mode 3, pin mode untuk 3 ini difungsikan sebagai output dan pin 9 ini juga sebagai output. Gitu ya. Nah, kita bisa mengubah-ubah hidup dan nyalanya ini dengan mengaktifkan high dan low-nya dari pin 9 dan pin 3. Bagaimana kita bisa mengganti-ganti hidup matinya dengan kita menambahkan program di bawahnya dan ditambah delay-nya, ya. Kemudian ini untuk kontrol 7 segment common apa ini? Common katoda. Di mana common katoda, maka
yang dihidupkan ya, yang dihidupkan itu akan yang pin yang dihidupkan maka dia akan hidup lampunya. Ya, seperti ini. Dihidupkan maka hidup, ya kan? Nah, beda dengan common katoda yang hidup dia maka dituliskan low. Kalau common katoda yang hidup dia high. Common anoda yang hidup dia low. Dibalik, terbalik dia kode programnya. Oke, bisa dimengerti? Ya. Jadi itulah perbedaan kalau kita punya 7 segment yang common cathode atau common anode. Nah, ini penggunaan untuk aplikasi push button-nya. Di mana push button ini digunakan untuk menghidupkan LED ini. Ketika ditekan, maka LED ini hidup. Ketika rilis, maka LED ini mati. Oke ya, kita coba sekarang praktek. Kita praktekkan bagaimana menghidupkan LED ini dengan 5 buah LED. Nah, tapi jangan lupa juga ada pull up-nya di sini resistor. Ini adalah gambar bagaimana wiring diagramnya dan ini adalah kode programnya. Perlu diingat bahwasanya ketika ini menghidupkan semua, maka port yang digunakan dari 0 sampai 4, ini berarti ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Ketika kita ingin menghidupkan semua, maka high. Ya kan? Tapi kalau salah satu ingin kita hidupkan, maka salah satu itu kita high-kan dan yang lain di low. Oke, silahkan. Ini ada, silahkan dikonfigurasikan. Kita praktekkan. Silakan diambil. Oke, silakan diambil. Bisa yang lain bergrup, bertim, satu perangkat, satu Arduino, tiga mahasiswa bisa bertim ya. Coba bertim, kita praktekkan ini. Bagaimana ini nanti bisa hidup. Coba kita praktekkan. Ini kode programnya dan ini adalah bahan-bahannya. Ini adalah wiringnya. Coba. Silakan dirakit, di wiring sesuai dengan gambar ya, supaya tidak salah. Jadi jangan lupa di situ ada pull up resistornya sebagai pengaman agar LED-nya tidak short, tidak putus. Silahkan yang sana. Silahkan diinisialisasikan dulu dari pinnya. Pinnya diinisialisasikan dulu bahwasannya pin 0, 1, 2, 3, 4 itu sebagai output. Oke, nanti setelah ini ada penilaiannya. Saya akan menilai hasil bagaimana latihannya, bagaimana prakteknya, apakah berhasil atau tidak, dan challenge-nya, ada challenge-nya. Setelah bisa hidup, maka ada challenge-nya. Ada kesulitan? Belum ya? Tapi kalau ada kesulitan silakan bertanya. Jadi jangan lupa diperhatikan anoda dan katodenya. Jadi positifnya yang terhubung ke ini ya, ke pin outputnya. Positifnya yang terhubung ke pin outputnya, negatifnya di jumper semua. Kalau mau ini pull up-nya ini, resistor pengamannya ini bisa di positifnya atau di negatifnya bisa. Terbalik bisa. Sudah bisa. Jadi bergantian. Oke, itu di kodenya adalah baru satu ya. Tapi ini sudah dituliskan semua ya. Itu dia. Itu sekalian challenge-nya berarti. Oke, udah bisa hidup. Yang lain?
Silakan. Silakan. Ini kalau ingin menambah kecepatannya speednya berarti delaynya diperkecil. Kalau ingin lebih lama dia hidupnya, speednya lebih lama, delaynya tidak nyala bergantian lebih cepat, maka delaynya diperkecil. Jadi ada program delaynya di sini. Ada program delaynya. Itu delaynya berapa? 1 detik ya? 1000 ya. Nah, 1000 itu dalam hitungan milisekund. Jadi itu kalau kita ingin cepat dia berganti hidupnya, hidup matinya, maka delaynya diperkecil. Berhasil Pak. Berhasil. Oke. Berarti coba delaynya ditambah jadi 3000 supaya pergantiannya lebih lama ya. Hidupnya sekitar 3 detik pergantian. Oke, jadi saya coba yang sudah selesai ini ya, yang sudah selesai ini berapa milisecond? 30 ya? 50. Bagus ya, bagus. Tadi sudah yang delaynya juga lama ya kan, sekarang yang cepat. Oke. Sudah Pak. Sudah? Ini menggunakan delay yang berapa? 1000 ya, 1000 milisecond 1 detik. Nanti bisa coba dirubah ke 50 saja. Oke, hidupnya lama ya. Hidupnya cepat. Joshua, kelompoknya Joshua, Budi Salman, dan Cynthia. Oke, ini sudah ya tadi ya. Ini kelompoknya Anissa, Irsad, dan Setia. Oke, semuanya sudah bisa, sudah bagus. Nah, sekarang perhatikan, coba lagi ke depan. Perhatikan. Perhatikan ke depan. Ini adalah tugas kelompok yang harus kalian kerjakan setelah mata kuliah ini selesai. Artinya ini tugas kelompok, semua dikerjakan, nanti bisa di lab atau dimanapun setelah mata kuliah ini selesai. Dicoba menggunakan push button. Jadi push button diaplikasikan untuk menghidupkan lab ini. Nanti bisa kalian berimprovisasi dengan menambahkan LED-nya. Bisa menambahkan push button. Bisa menambahkan push buttonnya 2, 3, 4 LED-nya 1, 2, 3, 4. Nanti kalian bisa berimprovisi. Dan jangan lupa menulis di laporannya. Nanti laporannya dikumpulkan ke saya. Nanti saya bukakan uploadannya di Google Classroom dalam bentuk PDF nanti laporannya. Oke, untuk pertemuan minggu depan yaitu interface dengan LCD. Jadi kita belajar bagaimana menghubungkan Arduino atau belajar interface dengan LCD. Bagaimana menulis di LCD itu terlebih dahulu. Nah, kita minggu depan kita mulai. Kita belajar itu ya. Oke. Sepertinya sudah habis dan sudah selesai perjumpaan kita kali ini. Sebelum kita selesai, saya rasa kita absen dulu. Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya? Semuanya hadir ya? Oke, baik. Karena semuanya hadir, maka kita langsung saja kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.